Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Husna Rosi Pertiwi. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan M. Irfan Irianto, Yolanda Oktaria, dan saya sendiri. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari penelitian kami. Judul dari penelitian kami yaitu Analisis Keputusan Pemilihan Aplikasi Streaming Film dan Drama Menggunakan Metode TOPSIS. Studi kasusnya mahasiswa Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya, pendahuluan. Saat ini teknologi streaming berkembang pesat karena teknologi streaming sangat memudahkan seseorang untuk memainkan file audio atau video meskipun berada di suatu tempat yang jauh, asal terkoneksi dengan jaringan internet. Salah satu teknologi streaming yang populer saat ini yaitu video on demand. Video on demand merupakan sistem penyampaian konten video online versi premium dengan mekanisme pembayaran berlangganan atau berdasarkan apa yang dilihat. Jadi, kami mengambil judul tersebut karena kami mendapatkan data berikut ini. Nah, data ini kami ambil dari survei Daily Social dengan Jackpad yang melakukan survei 1037 responden yang menggunakan ponsel pintar se-Indonesia. Yang pertama, survei ini dilakukan pada saat pandemi dan mereka mensurvei dengan pertanyaan aktivitas online selama pandemi apa saja. Dan para responden menjawab yang paling banyak yaitu aplikasi produktivitas, kemudian aplikasi hiburan, kemudian belanja online. Nah, kemudian kami mengulik lagi di survei Daily Social dengan Jackpad se-Indonesia ini yaitu tentang aplikasi hiburan yang mereka pakai selama pandemi. Yang paling banyak yaitu media sosial, yang kedua streaming video, yang ketiga game, keempat streaming musik, dan terakhir lainnya. Nah, streaming video ini mendapatkan peringkat kedua setelah media sosial yang dipilih oleh responden. Dan data menyebutkan bahwa saat pandemi, pengguna video on demand meningkat sangat banyak. Contohnya saja, di aplikasi Netflix terjadi peningkatan aktivitas streaming. Si aplikasi Netflix ini mendapatkan 15,77 juta pelanggan pada tahun 2020. Hal ini meningkat 22,8% dibandingkan tahun lalu. Dan ini membuktikan bahwa selama pandemi pengguna telepon pintar lebih banyak menggunakan aplikasi streaming video. Nah, kemudian aplikasi streaming video yang mereka gunakan yaitu ini. Ada banyak yang mereka pilih. Nah, kami mengambil alternatifnya yaitu aplikasi streaming video yang menyediakan film dan drama. Jadi kami mengambil beberapa alternatif yaitu diantaranya Netflix, iFlix, VIU, dan WeTV. Dipilihnya keempat aplikasi streaming video tersebut karena kami memilih aplikasi yang menyediakan layanan menonton film dan drama. Aplikasi tersebut sering digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti yang ada pada data sebelumnya. Kemudian kriteria aplikasi yang kami gunakan yaitu pertama, biaya berlangganan yang ditawarkan, variasi pilihan film dan drama, ketiga, tampilan aplikasi yang menarik, dan keempat, pelayanan yang diberikan. Dan dipilihnya kriteria-kriteria ini berdasarkan dari jurnal-jurnal yang kami ambil tentang pelayanan. Jadi apa yang membuat konsumen itu tertarik
untuk menggunakan suatu jasa. Nah, pertama biaya berlangganan, perceived price memengaruhi seorang konsumen dalam mengadopsi barang dan jasa. Kemudian variasi pilihan film dan drama, yaitu content richness, dapat memengaruhi keinginan seorang untuk menggunakan media tersebut berdasarkan variasi konten. Yang ketiga, tampilan aplikasi yang menarik. Pada Parasuraman et al. 1988 mengidentifikasi 5 dimensi service quality. Salah satunya yaitu tangibles atau tampilan fisik. Jadi tampilan fisik aplikasi ini dimasukkan ke dalam kriteria aplikasi. Kemudian pelayanan yang diberikan. Perceived easy of use, yaitu tingkatan di mana calon pengguna menganggap penggunaan suatu sistem informasi itu mudah dan membutuhkan usaha seminimal mungkin atau effortless. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Populasi yang kami gunakan yaitu seluruh mahasiswa program studi teknik industri Universitas Ahmad Dahlan dari angkatan 2015 hingga 2019. Yang kedua, sampel yang kami gunakan yaitu 50 orang dari seluruh mahasiswa program teknik industri. Kemudian, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah metode Topsis. Metode Topsis ini kami gunakan karena metode Topsis melakukan perankingan terhadap alternatif terpilih yang terbaik. Tidak hanya memiliki jarak terpendek dari kondisi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Nah, kemudian tahapan pengumpulan data. Yang pertama, menentukan tema. Tema yang sudah kami buat yaitu yang seperti judul yang sudah saya jelaskan. Yang kedua, menyebarkan kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ini kami menggunakan Google Form. Yang ketiga, merekam hasil kuesioner tertutup. Yang keempat, melakukan analisis yang telah kami dapatkan dari kuesioner tertutup. Sekian dari saya. Kemudian akan dijelaskan perhitungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilvan Irianto dengan NIM 17.19136. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data hasil kuesioner untuk analisis keputusan pemilihan aplikasi streaming film dan drama dengan menggunakan metode Topsis. Oke, di sini terdapat untuk kriterianya sendiri, yaitu untuk B1 dia adalah biaya berlangganan yang ditawarkan. Untuk B2 adalah variasi pilihan film dan drama, B3 adalah tampilan aplikasi yang menarik, B4 adalah pelayanan yang diberikan. Untuk alternatif sendiri yang kita gunakan yaitu adalah Netflix, eFlix, Viu, dan WeTV. Oke, langsung aja untuk yang selanjutnya di sini kita ada bobot preferensi kriteria atau bobotnya ini tuh didapatkan dari hasil geomin dari masing-masing kriteria atau dari 50 responden yang kita gunakan. Nah, dapatkan bobot preferensi kriterianya sebagai berikut. Lalu untuk yang selanjutnya adalah metrik keputusan yang terbentuk dari tabel ranking kecocokan. Di mana di sini untuk alternatif Netflix terhadap kriteria B1 atau biaya berlangganan yang ditawarkan, dia dari 50 responden itu mendapatkan skor 3. Skor 3 itu artinya dia itu netral. Lanjut untuk Netflix dengan B2, dia mendapatkan kriteria 4, di mana 4 itu dia termasuk baik. Oke, baik. Dan untuk yang selanjutnya juga sama. Netflix terhadap B3 mendapat skor 4, terhadap B4 dapat skor 4, dan seterusnya. Maka didapatkan metrik keputusannya sebagai berikut dari 50 responden. Oke, langsung ke pengolahan datanya. Langkah pertama yaitu kita menentukan metrik keputusan ternormalisasi.
Nah, di mana di sini terdapat ada X1 mutlak, X2 mutlak, X3 mutlak, dan X4 mutlak. Di mana X1 mutlak ini merupakan di bagian sini untuk kriteria B1. Nah, X1 mutlak ini itu bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut nih. Teman-teman bisa lihat sendiri, yaitu X1 mutlak sama dengan akar dari X11 yaitu 3 kuadrat ditambah X21 itu 4 kuadrat ditambah X31 yaitu 4 kuadrat juga plus X41 kuadrat yaitu 3 kuadrat. Jadi ke bawah teman-teman, satu kolom. Nah, didapatkan nilai 7,039009. Nah, lalu setelah itu kita mencari R11, di mana R11 rumusnya itu X11 yaitu yang ini dibagi dengan X1 mutlak yang yaitu ini yang sudah kita cari sebelumnya. Jadi 3 dibagi 7,0390 ketemu R1 1, dan untuk R2 R3 4 sama aja rumusnya. Nah, untuk F2 juga sama, F3 F4 sama caranya, tinggal nanti kita sesuaikan aja untuk R11-nya. Jadi ini X2 mutlak, ini X3 mutlak, ini X4 mutlak. Dari hasil perhitungan ini selanjutnya didapatkan metrik R-nya. Nah, R-nya ini hasil dari R11-nya ini teman-teman. Nih 0,47061, terus R21-nya 0,50934, 0,52811 ke bawah, dan 0,49010 ini tinggal dimasukin sini aja sesuai hasilnya. Lanjut yang kedua yaitu matrik keputusan ternormalisasi terbobot. Nah, untuk matrik ini itu dicari dari perkalian antara metrik R dengan bobot preferensi. Di mana bobot preferensi ini teman-teman yang awal kita cari sebagai berikut. Jadi nanti matrik R kayak ini 0,47061 nanti dikali dengan 4,02125, nanti ketemu hasil ini. Selanjutnya 0,5225 itu dikalikan dengan 4,372 dan seterusnya dikalikan, maka didapatkan hasilnya sebagai berikut 2,23 seterusnya. Setelah itu, setelah didapatkan metrik keputusan ternormalisasi terbobot, lalu kita mencari solusi ideal yang positif. Nah, ideal positif ini dimana yang di kasus ini yaitu max atau maksimal. Nah, maka nanti kita akan mencari di setiap Y1-nya ini, matriknya ini itu poin atau nilai yang paling maksimal. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa nyari nih untuk Y1 ini dari sini teman-teman. Nah, kan 1,7. Nah, yang di kolom ini nanti jadi baris sini. Nah, untuk Y1 ini dari data ini didapatkan nilai tertingginya yaitu adalah 2,125 dari data yang ada. Untuk Y2 itu nilai tertingginya 2,23948, untuk Y3 itu 1,99 dan seterusnya, dan Y4 2,29203, sehingga didapatkan A positifnya yaitu 2,12588, 2,23948, 1,99 dan seterusnya, dan 2,29 dan seterusnya. Setelah kita mencari yang ideal positif, maka kita juga akan mencari solusi ideal yang negatif, di mana solusi ideal negatif ini itu sebenarnya sama solusi yang positif, hanya saja yang di negatif ini kita di sini posisinya kita menggunakan yang min atau yang paling kecil. Nah, dari data untuk Y1 min itu berdasarkan data yang ada ini nilai terkecilnya itu 1,89445. Untuk Y2-nya 2,095, untuk Y3-nya 1,85462, untuk Y4-nya 2,17124, sehingga didapatkan nilai YAMI-nya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Setelah kita mencari solusi ideal negatif, maka selanjutnya adalah kita mencari jarak antara terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Nah, untuk
rumusnya bisa teman-teman lihat. Nah, untuk penerapannya mungkin saya akan contohkan yang Netflix ini, yaitu contohnya akar dari 1,89445 dikurangi 2,12588. Nah, ini didapatkan dari sini teman-teman. Nah, jadi di matriks yang Y ini yaitu 1,89445 dikurangi dengan solusi ideal yang positif yang di A plusnya itu. Nah, dikurangi, dikuadratkan, lalu ditambah dengan yang ini lagi, yang Y itu 2,239 dan seterusnya, dikurangi 2,23948, dikuadratkan, terus dikurangi lagi, ditambah dengan 1,99 sekian, dikurangi 1,998 sekian, kuadrat, ditambah 2,24171, dikurangi 2,29203 kuadrat. Nah, ini maka didapatkan nilai yang Netflix, teman-teman. Nah, sebagai berikut. Nah, ini mungkin untuk hasil dari D1-nya atau yang Netflix, ya teman-teman lihat seperti ini. Nah, untuk yang Netflix, View, dan WTV sama saja caranya teman-teman, yaitu dengan mengurangkan nilai yang ada di Y ini dengan solusi ideal yang sudah kita cari. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri, sama aja, yaitu 2,05035 dikurangi dengan ini, dan seterusnya. Maka didapatkan nilai untuk Netflix-nya. WTV. Nah, setelah mendapatkan jarak untuk solusi yang positif, maka juga kita akan mencari jarak terbobot antara alternatif ideal yang negatif. Caranya sama dengan jarak terbobot yang positif. Hanya saja di sini kita menggunakan untuk yang solusi ideal negatifnya dalam mencari jarak untuk solusi ideal yang negatif. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu seperti 1,89445 dikurangi dengan 1,89445 kuadrat, lalu ada 2,23948 dikurangi 2,09591 dan seterusnya, maka didapatkan nilai untuk alternatif Netflix-nya sebagai berikut. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk yang Netflix sama View dan WTV itu sama aja seperti yang Netflix. Nah, seperti ini yang Netflix juga sama, yaitu yang baris yang di Y ini dikurangi dengan solusi ideal negatif yang kita dapatkan tadi sebelumnya. Nah, seperti ini 2,05035 dikurangi 1,89445 akarnya ini teman-teman, ini diakarkan. Nah, itu kuadrat ditambah dengan 2,09591 dikurangi 2,09591 dan seterusnya. Nanti setelah diakarkan itu ketemu hasilnya untuk yang Netflix. Kayak gini ya. Ini sama sebenarnya kayak yang negatif, kayak yang positif seperti ini. Hanya bedanya kita di sini menggunakan untuk pengurangannya itu dari solusi ideal yang negatif yang kita dapatkan. Nah, setelah kita mencari untuk jarak antara terbobot setiap alternatif positif dan setiap alternatif solusi ideal yang negatif, maka langkah yang terakhir itu kita melakukan mencari kedekatan setiap alternatif terhadap solusi yang ideal. Di sini kita mencari nilai terbesarnya dari solusi yang ideal. Nah, ini rumusnya bisa teman-teman lihat, yaitu VI sama dengan DI min per DI min plus DI plus. Nah, ini contoh ya untuk yang Netflix, teman-teman. Nah, Netflix itu kan kita tadi udah mengetahui nih nilai DI min-nya itu berapa. Nah, DI min-nya untuk Netflix itu adalah 0,21539. Nah, dibagi per 8 DI1 yaitu DI min yaitu 0,21539 ditambah DI plusnya yaitu untuk Netflix 0,23684. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, lalu kita lihat hasilnya itu didapatkan 0,47629 untuk Netflix. Lalu untuk Netflix-nya juga sama caranya teman-teman, yaitu bisa teman-teman lihat untuk Netflix yang negatifnya itu 0,23123 dibagi 0,23123 ditambah 0,16
393. Nah, sama aja kayak caranya kayak yang untuk Netflix, maka didapatkan hasilnya 0,58515. Untuk view dan WTV juga caranya sama, bisa teman-teman lihat. Nah, oke, untuk yang terakhir. Nah, setelah ini dapat kita lihat nih teman-teman, untuk yang berdasarkan nilai V jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai terbesar dari alternatif yang ada, yaitu pada alternatif aplikasi view, yaitu dengan nilai sebesar 0,84917. Nah, sehingga keputusan pemilihan aplikasi streaming film dan drama adalah aplikasi view, karena di aplikasi view ini di tabel kedekatan setiap alternatif terhadap solusi idealnya didapatkan nilai sebesar 0,4917 lebih besar dari nilai-nilai yang lain, maka dipilihlah aplikasi view gitu ya. Mungkin itu untuk pengolahan datanya. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan oleh rekan yang lain. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, di mana ada beberapa tabel yang terdapat pada hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tabel kriteria pemilihan, di mana kriteria B1, biaya berlangganan yang ditawarkan, B2, variasi pilihan film dan drama, B3, tampilan aplikasi yang menarik, B4, pelayanan yang diberikan. Tabel ranking kecocokan kriteria, di mana bobot 1 ini sangat tidak penting, bobot 2 tidak penting, bobot 3 netral, bobot 4 penting, dan bobot 5 sangat penting. Alternatif pilihan. Di sini kita terdapat 4 alternatif. Yang pertama itu Netflix, iFlix, View, WeTV. Tabel ranking kecocokan alternatif pada kriteria. Yang pertama, bobot 1 sangat tidak baik, bobot 2 tidak baik, bobot 3 netral, bobot 4 baik, bobot 5 sangat baik. Selanjutnya, tabel kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal. Alternatif Netflix nilainya 0,47629, iFlix 0,58515, View 0,84917, WeTV 0,36478. Nah, berdasarkan nilai V, jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal, diperoleh nilai yang paling besar adalah View 0,84917. Nilai yang terbesar kedua terdapat pada alternatif iFlix 0,58515. Yang ketiga, Netflix 0,47629. Yang paling terakhir adalah WeTV atau nilai yang paling terendah 0,36478. Jadi kesimpulannya, aplikasi streaming film dan drama paling banyak yang dipilih mahasiswa Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan adalah View, karena nilai View yang paling tertinggi, yaitu 0,84917 daripada nilai-nilai dari aplikasi Netflix, iFlix, dan WeTV. Yang kedua, pendekatan metode Topsis dapat diterapkan dalam kasus pemilihan aplikasi streaming, film dan drama dengan menggunakan 4 kriteria penunjang. Keputusan diantaranya, biaya berlangganan yang ditawarkan, variasi pilihan film dan drama, tampilan aplikasi yang menarik, dan pelayanan yang diberikan. Oke, demikianlah video penjelasan terkait paper kami, yaitu tentang analisis keputusan pemilihan aplikasi streaming film dan drama menggunakan metode Topsis, studi kasus mahasiswa Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan. Apabila dari kami banyak kekurangan maupun kesalahan kata, ya kami mohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.